Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu di rumah, sekeluarga, mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah. Biarlah perkenanan Tuhan turun dan melawat kita semuanya. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Allah akan melawat kami. Hadirat Allah akan mengubahkan hidup kami. Hadirat Allah akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi generasi kunci Daud, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini, kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat Allah yang akan melawat kami. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan yang kami rindukan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kesembuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di kantor kiri kanan, ayah, ibu, anak-anak semuanya kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Yeah.
kasih Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan jiwa dan tubuh kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa nama Yesus menyembuhkan hidup kita, menyembuhkan sakit penyakit apapun yang kita alami. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, mari kita panggil nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sekali lagi dengan hati kita bagi Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya, haleluya. Nama Yesus yang menyembuhkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Selamat menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, yang sedang menjamah kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan hati kami, Engkau tahu apa maksud kami hari ini. Yang kami inginkan hanyalah satu, mendengar kebenaran firman-Mu, supaya firman itu bekerja di dalam hidup kami, bahkan firman itu mengerjakan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Untuk itu kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami, hamba-Mu yang menyampaikan.
Urapan yang sama juga kami mintakan untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, supaya kami dapat mampu menerima kebenaran firman ini, bahkan kekuatan untuk melakukannya pun kami harap daripada-Mu. Dan dengan anugerah-Mu kami boleh mengerti firman-Mu, kami sanggup melakukannya, dan hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tidak berjumpa di gereja, tapi kita berjumpa di live streaming seperti ini mungkin ya. Dan hari ini saya bersama dengan saudara, kita akan tetap berbahagia, karena Tuhan pasti menolong apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara, pasti untuk kebaikan kita. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita belajar bersama-sama dari Alkitab kita. Ya, gereja kita punya sebuah tema, ya, karakter ilahi dalam pekerjaan, saudara-saudara. Karakter ilahi di dalam pekerjaan. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah saya dan saudara kita tetap bekerja. Tapi bagaimanakah umat Tuhan bekerja? Kita bekerja dengan mempunyai karakter ilahi, karakter Tuhan. Ya, kata karakter itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu berarti sebuah sifat kejiwaan, ya, sifat kejiwaan atau akhlak, ya, akhlak, atau juga disebut dengan budi pekerti. Atau biasanya orang Jawa menyebutnya dengan kata tabiat, ya, tabiat atau sifat. Atau juga bisa diterjemahkan dengan watak dan sebagainya, ada banyak kata tentang karakter, ya. Jadi kalau karakter seseorang itu sama, lalu karakter demi karakter, orang yang punya karakter yang sama biasanya disebut dengan budaya atau culture, ya. Kalau kita kenal, saudara, Indonesia adalah sebuah bangsa yang dikenal di luar Indonesia. Kalau saya pergi kemana-mana selalu orang berkata, culture-nya Indonesia, karakter orang Indonesia itu ramah katanya ya, suka senyum, ya, mereka gampang bergaul katanya mereka. Tapi saya hari ini khusus bicara tentang bagaimana kita umat-umat Tuhan di dalam bekerja itu harus mempunyai sebuah karakter ilahi, ya, sifat Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara menjadi pekerja-pekerja yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita buka dasar bekerja kita supaya kita tahu bagaimana kita menjadi karakter Tuhan di dalam hidup saya dan saudara untuk bekerja. Kita lihat alasan dasar untuk saya dan Anda mengapa kita mesti bekerja. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-5, saudara-saudara. Mari silahkan. Kalau itu mungkin kita bisa mulai ayat 4 ya, karena Alkitab kitab suci dengan HP suci beda ya. Sekarang kita mulai ayat 4, coba kita perhatikan sama-sama. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-4. Tolong mundur 1. Oke. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Alkitab kita berkata alasan dasar untuk setiap orang Kristen bekerja, yaitu Tuhan berbicara. Ini sebuah sejarah yang panjang pada zaman Hagai, seorang nabi yang melayani Israel. Pada masa mereka pulang dari pembuangan, ya, mereka diberkatakan oleh Tuhan, tetapi sekarang perhatikanlah, apakah ada di antara kamu yang pernah melihat bait Tuhan, bait Allah pada zaman sebelum ditinggalkannya? Ya. Dan kalau kamu bandingkan sekarang memang tidak ada artinya, kemegahannya kurang, ya.
dalam keadaan yang begitu tidak menyenangkan. Ada satu kondisi dan situasi yang memungkinkan orang malas untuk bekerja. Tetapi firman Tuhan berkata, tolong Pak ulangi ayat tetapi sekarang, mari. Tetapi sekarang dalam keadaan, dalam posisi yang demikian, yang tidak menyenangkan, yang tidak mendukung untuk orang bekerja, kata Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, pemimpin, bupati ya Yehuda, seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin yang hari-hari ini juga harus menguatkan hati. Kita berdoa ya jemaat, kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh jajaran pemerintah. Dari yang atas sampai yang bawah, supaya para pemimpin-pemimpin tetap kuat hatinya. Firman Tuhan berkata, hei Zerubabel, kuatkanlah hatimu, katanya. Kuatkanlah hatimu, hei Zerubabel. Terus. Demikianlah firman Tuhan, ya. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Siapa dia? Imam besar. Iya, kuatkanlah hatimu, hei pemerintah. Kuatkanlah hatimu, hai para rohaniawan, ya, yang diwakili oleh Yosua bin Yosadak, imam besar. Terus, kuatkanlah hatimu, iya, hai segala rakyat negeri. Kuatkanlah hatimu, hai seluruh rakyat, katanya. Mari. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Bekerjalah. Sekali lagi saya ulang, bekerjalah. Terus, sebab aku ini menyertai kamu. Sebab Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu, saudara-saudara. Jadi bagaimana saya dan saudara harus bekerja? Pada zaman Hagai melayani, ini sebuah kondisi, satu situasi yang tidak mungkin orang punya semangat untuk bekerja. Ya, pada waktu mereka kembali dari pembuangan, mereka melihat negaranya, mereka melihat kotanya hancur berantakan karena sesuatu petaka yang terjadi dalam mereka. Dan di tengah-tengah kesulitan yang demikian, mungkin hilangnya satu etos kerja, semangat kerja, itu selalu tidak ada. Kenapa? Dianggapnya pekerjaan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi firman Tuhan lewat seorang nabi nama Hagai, dia berkata kepada Zerubabel, bupati Yehuda. Dia berkata juga kepada imam besar, ya, di samping pemerintah, dia berkata kepada para rohaniawan dan kepada seluruh rakyat, bekerjalah, bekerjalah, engkau harus bekerja. Kenapa? Tuhan berkata, alasan kita bekerja adalah karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, jadi umat-umat Tuhan bekerja, itu bukan sesuatu hal hanya untuk mencari nafkah. Memang bekerja itu adalah sebuah cara untuk mencari nafkah. Tapi yang pertama pada pagi ini saya katakan kepada saudara bahwa bekerja buat saya dan saudara adalah sebuah tanggapan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, menanggapi atas penyertaan Tuhan tidak dapat tidak harus kita lakukan dengan sebuah gerakan yang namanya bekerja. Sebab itu Rasul Paulus sampai-sampai mengatakan bekerja itu merupakan sebuah gaya hidup, ya, lifestyle-nya seorang rasul yang namanya Paulus. Coba kita lihat sebentar dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Coba kita perhatikan sebentar. Filipi 1 ayat 21. Ya. Karena bagiku, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, puji Tuhan. Paulus adalah seorang yang semangat. Dia berkata, bagiku kalau aku harus hidup itu Kristus dan kalau aku mati itu sebuah keuntungan. Apakah yang dimaksudkan, Pak? Ayat berikutnya. Tetapi ya, jika aku harus hidup di kalau dunia aku ini, harus hidup di dunia ini, kalau Tuhan masih memberikan kita hidup sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi yang demikian, di tengah-tengah masalah, kata Paulus, kalau aku hidup bagiku Kristus, kalau aku mati itu untung bagiku. Tapi bagiku kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu berarti bagiku adalah bekerja dan memberikan hasil. Ya, hidup itu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Hidup itu bekerja dan memberikan buah. Terus, Pak.
Jadi mana yang harus kupilih? Jadi mana yang harus aku pilih, hidup atau mati? Aku tidak tahu. Paulus tidak tahu dan tidak dapat menentukannya. Ya, mati atau hidup Tuhan yang menentukan, tapi bekerja kita harus melakukannya. Yang percaya katakan amin. Hidup itu bekerja. Ya. Kalau kasar-kasarnya kita berkata urip ki nyambut gawe, lek mau nyambut gawe aja urip, gitu loh Saudara. Alias mati wae, betul ya. Kita melihat bekerja merupakan sebuah tanggung jawab bagi umat Kristen, buat orang-orang yang dicintai Tuhan. Karena bekerja adalah tanggung jawab. Bekerja adalah tanggapan dari kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan bekerja adalah keharusan bagi orang yang hidup. Dan bagaimanapun semampu saya dan saudara, selagi kita hidup, kita harus bekerja. Yang setuju katakan amin. Sekarang bagaimana prinsip kita bekerja? Ya, supaya kita ini bekerja dengan leluasa, dengan nyaman, dengan enak. Sebenarnya bekerja itu merupakan sebuah keharusan. Bahkan satu kali saya ingat kitab Kejadian, setelah manusia jatuh di dalam dosa, dia berkata, kamu harus bekerja untuk mencukupi apakah kamu butuhkan. Ya, Paulus juga pernah berkata, nanti kita lihat dalam Tesalonika dia berkata, orang yang tidak bekerja jangan makan. Tapi karena anugerah Tuhan, coba kita melihat bagaimana sih sebenarnya umat percaya ini bekerja. Ya, prinsip yang pertama, kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, Ya, minum, minum dan menikmati kesenangan dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. dalam segala hasil pekerjaannya. Jadi orang bekerja itu mendapatkan makan, mendapatkan minum, dan dapat menikmati kesejahteraan, kesenangan dalam semua yang dihasilkan oleh pekerjaan itu. Terus, Itu juga adalah pemberian tapi Allah. itu juga anugerah Allah buat saudara dan buat saya. Pasal 5 Pak, pasal 5, Pengkhotbah, pasal 5 ayat 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan Setiap orang yang dikaruniai oleh Tuhan sejumlah kekayaan dan harta benda atau harta benda dan kuasa atau kekuasaan, pangkat untuk menikmatinya, untuk menikmatinya, perhatikan, untuk menerima bahagiannya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita ya, bersukacita dalam jerih payahnya, dalam pekerjaannya, juga itu pun karunia itu Allah. pun karunia Allah. Lanjut Pak, sedikit lagi Pak. Tidak sering ia mengingat umurnya, Orang yang bersemangat bekerja itu sampai tidak sering atau jarang dia mengingat umurnya. Kita ini umur berapa? Orang kalau lagi bekerja, giat bekerja, enggak tahu umur saudara ya. Makanya sampai umur berapapun kalau disuruh jangan kerja, sudah tua, enggak usah, saya mesti bekerja. Ya, saya masih ingat ayah saya, dia adalah seorang penjual es. Saya katakan sudah waktunya istirahat, anak-anak kan sudah jadi semua. Ya, makan nanti anak-anak yang memberikan, butuh apa, perlu apa nanti anak-anak runding. Ya, dia berkata, enggak, saya akan kerja. Sampai dia percaya, kalau aku enggak kerja bisa pikun, bisa Alzheimer. Ya, sampai umur 90 tahun, dia tetap duduk sebagai penjual es. Bayangin ya saudara. Ya, orang bekerja itu sampai sering tidak mengingat umurnya. Terus Pak, karena Allah membiarkan dia sibuk, kata pengkhotbah, karena Allah, karena Tuhan membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. dengan kesenangan hatinya. Berbahagia orang yang bekerja itu sebenarnya. Ya, bagaimana seorang yang mempunyai pekerjaan, yang bekerja? Orang bekerja yang pertama harus punya prinsip, pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi pekerjaan itu bukan beban, tadi pekerjaan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai-sampai pengkhotbah berkata, kalau orang itu bekerja bukan karena beban, dia bekerja dengan senang hati.
sibuk dengan kesenangan hatinya. Apa kesenangannya? Ya bekerja. Saking semangatnya bekerja, sukacita dalam pekerjaan, dia sampai lupa dengan umurnya. Lain kalau orang bekerja itu dianggap sebagai beban. Ya, perhatikan sama-sama, orang yang terbeban dalam sebuah pekerjaan, dia tidak dapat menikmati pekerjaan itu. Bahkan dia merasa enggan, dia merasa berat, tidak berbahagia. Waktu bangun pagi mau bekerja, dia berpikir, waduh pagi lagi, kerja lagi. Sedangkan orang yang merasa bahwa pekerjaan adalah anugerah, pekerjaan itu menyenangkan, sampai-sampai dia berharap cepat tidur, cepat pagi lagi, cepat bangun lagi, cepat kerja. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita punya karakter ilahi dalam pekerjaan? Yang pertama, harus kita ingat bahwa apapun Anda, pekerjaan Anda, maksud saya, apapun yang menjadi profesional saudara, apapun bagian Anda yang tercantum dalam KTP kita, pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan, bukan beban. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita bekerja dengan sukacita. Yang kedua, setelah Tuhan mengaruniakan kepada kita sebuah pekerjaan, sebuah profesi, kita buka dalam kitab Keluaran 31. Ada satu contoh yang bagus ini, Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, agak panjang memang Pak. Mari silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur Ya. dari suku Yehuda, ya, ada seorang namanya Besaliel, ya, dari suku Yehuda. dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian Ya. dan pengetahuan Oh, dalam segala macam pekerjaan. puji Tuhan, seorang yang namanya Besaliel ini telah dipenuhi, ya, telah dipenuhi. Tolong mundur dulu, jangan terlalu cepat ayatnya ya. Dipenuhi dengan roh Allah. Dalam kepenuhannya, roh Allah ini memberikan satu keahlian, yang kedua pengertian, yang ketiga pengetahuan. Hebat, ya. Mungkin kalau sistem pendidikan Indonesia yang pertama adalah pengetahuan, lalu pengertian, lalu keahlian. Bapak Ibu ya di rumah jemaat yang jadi guru, yang pertama kali kita mendidik anak-anak itu dengan kognitif, pengetahuan, tahu. Yang kedua saudara dengan afektif, ya. Dia mengerti apa yang sedang dipelajarinya. Setelah itu dia menjadi seorang yang mampu bergerak, yang namanya psikomotorik, ya. Dari tahu, lalu ngerti, lalu praktek. Dari pengetahuan, lalu kepada pengertian, sampai kepada keahlian dalam segala macam pekerjaan. Lanjut Pak Heri. Untuk membuat berbagai rancangan, Ya, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. lanjut. Untuk mengasah batu permata, Ya. supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Terus. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab, Di samping Besaliel ada seorang namanya Aholiab. Siapa dia? Aholiab bin Ahisamak Ya, dari suku Dan. ya. Dalam hati setiap orang, Dalam hati orang ini baik Besaliel maupun Aholiab, lanjut, setiap orang ahli Ya. telah kuberikan telah keahlian. kuberikan keahlian, lanjut. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan, ya. Dalam pembangunan kemah pertemuan, dalam pembangunan ya bait Allah dalam bentuk berjalan bisa dibongkar pasang pada zaman Musa. Betapa sulitnya ya bagian demi bagian. Bahasa Jawa ini jelimet gitu saudara. Tapi Tuhan itu berkata kepada Musa, "Ndak usah takut, aku sudah pilih orang yang harus mengerjakan itu." Namanya ya Besaliel dan Aholiab. Satu dari suku Yehuda, satu dari suku Dan.
Dan aku sudah memperlengkapi dia dengan pengetahuan, pengertian, dan keahlian untuk mengerjakan semua pekerjaannya. Yang pertama, pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, jangan takut dalam setiap profesi saudara, apapun pekerjaan Anda, Tuhan pasti memberikan perlengkapan yang Anda butuhkan. Yang setuju katakan. Adakah saudara jadi dokter, atau saudara jadi pegawai, atau saudara jadi pengusaha, atau saudara jadi hamba Tuhan, atau saudara pelayan pemain musik, ataukah engkau bekerja sesuatu, engkau berupaya dalam semua pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pasti Tuhan memberikan kelengkapan, kemampuan, pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Tepuk tangan saudara di rumah masing-masing ya. Tidak ada pekerjaan yang dibiarkan oleh Tuhan sehingga saudara bekerja dengan ringan. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan saya dan saudara bekerja? Di samping bekerja itu adalah anugerah, Tuhan pasti melengkapi. Yang ketiga kita baca sama-sama dalam kitab Filipi. Pasal yang kedua, kembali surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 2 ayat yang ke-13. Mari. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Allah lah, karena Tuhan lah yang mengerjakan di dalam kamu jemaat. Baik kemauan Itu keinginan, kerinduan, ya, kemauan, niat, hasrat itu datang dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau sekarang ini engkau punya hasrat untuk bekerja, itu pasti datangnya dari Tuhan. Jangan malas, minta kepada Tuhan, berikan aku hasrat untuk bekerja, keinginan untuk bekerja. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan maupun kemampuan. Hebat, ya. Mau tapi tidak mampu, ya tidak ada gunanya. Orang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, ya tidak ada guna. Tuhan kerjakan dalam diri saya dan saudara, ada kemauan, ada kemampuan. Kita punya kemauan, kita punya pekerjaan menurut kerelaannya. Lanjut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, terus. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Terus. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela, yang tidak bercacat, yang tidak bercela dalam pekerjaan, karena kemauan dan kemampuan datang dari pihak Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang mencele pikirannya, ini loh saudara, bahasa Jawanya itu bagus. Dan bengkok yang sesat hati itu ini, mencele pikirannya, dan yang apa Pak? Dan yang sesat sesat ini, terus. Sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya, bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekali lagi, lanjut satu ayat lagi. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang kepada pedoman kerja kita, yaitu firman Tuhan. Agar aku dapat bermegah. Agar aku, kata Paulus, dapat bermegah, berbangga. Pada hari Kristus. Ya. Bahwa aku tidak percuma berlomba, aku tidak percuma berlomba, dan tidak percuma bersusah-susah, dan tidak percuma bersusah-susah bekerja membimbing engkau jemaat Filipi, gitu maksudnya. Jadi sebenarnya pada waktu kita bekerja, disitulah kita akan bersinar, bercahaya, ya. Kita memancarkan sebuah kemegahan. Karena kalau kemauan dan kemampuan datang dari Tuhan, saudara, dalam bekerja kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ini loh etos orang percaya dalam pekerjaan. Kita boleh menjadi saksi bukan hanya lewat sebuah mujizat, tapi perbuatan kita sehari-hari, terutama dalam hal bekerja, orang akan melihat kita. Apalagi kalau pekerjaannya tadi Pak Heri katanya berpegang kepada firman apa? Kehidupan.
Berbahagialah orang yang, saya baca kitab Mazmur, karena apa yang saja yang diperbuatnya akan berhasil. Perhatikan itu. Berpegang kepada firman, bekerjalah dengan sukacita, giat, ya, supaya kamu bercahaya. Kenapa? Kemauan dan kemampuan, kemauan dan pekerjaan itu datang dari pihak Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apakah prinsip kita? Ya, setelah kita percaya bekerja itu adalah anugerah, bukan beban. Yang kedua, bekerja itu Tuhan pasti melengkapi kita dengan perlengkapannya. Yang ketiga, bekerja adalah sarana kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Yang keempat kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 3. Mari coba kita perhatikan sama-sama. Oke. Sebab kamu sendiri tahu Ya. bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ya. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Hebat. Paulus berkata, jemaat Tesalonika, kamu sudah melihat bagaimana kami, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, sudah memberikan satu contoh, sebuah teladan kepada kamu, karena kami tidak lalai bekerja, kami tidak lalai, kami semangat, kami terus bekerja di antara kamu. Lanjut. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Wah, terus Pak. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Iya, hamba Tuhan yang bekerja ini yang namanya Paulus, aku bekerja supaya aku tidak jadi beban, aku memberikan teladan kepada kamu. Lanjut Pak. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Sebenarnya kalau saya harus makan di antara kamu, aku berhak. Karena penginjil kan hidup dari Injil, aku berhak makan sesuatu dari kamu jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi aku bekerja memberikan sebuah teladan bagi kamu, saudara-saudara. Orang bekerja itu menghasilkan sebuah keteladanan bagi anak buah, bagi keluarga, bagi orang-orang sekitar kita. Terus Pak, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi menjadikan kamu, diri kami ini contoh buat kamu, supaya kamu ikuti. Ya, saya bekerja ini memberikan contoh. Dan bagaimana kalau saudara-saudara bekerja memberi contoh? Saya yakin kita bekerja dengan pekerjaan yang paling baik. Kenapa? Ingat, apa yang kita kerjakan itu dicontoh orang-orang sekitar kita. Bapak-bapak, caramu kerja dicontoh oleh anak-anakmu loh. Ibu-ibu, caramu masak dikerjakan apa di situ, anak-anak melihat dan dicontoh. Mungkin juga ibu-ibu masak lagi diperhatikan oleh pembantu-pembantu, asisten rumah tangga kita. Mereka juga mencontoh loh. Jadi Anda tidak bisa meminta orang, menuntut orang bekerja dengan baik, kalau kita tidak bisa kerja dengan baik. Ya. Bekerja itu memberikan sebuah suri tauladan. Terus ayat 10. Sebab Ya. juga waktu kami berada di antara kamu, Ya. kami memberi peringatan ini kepada kamu. Peringatan yang keras untuk orang yang bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. tidak usah dia makan. Hebat. Tetapi kita tahu sebagai orang percaya, kita bukan hanya bekerja untuk kita makan. Coba kita lihat ayat yang lain, Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, Pak. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, Ya. tatkala ia naik ke tempat tinggi, Ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. ia Ia memberikan pemberian-pemberian memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. cukup. Kita ini bekerja bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, tapi kita bekerja ini supaya saya dan saudara bisa berbagi dengan sesama manusia. Itu etos kerja. Etos kerja Kristen adalah satu, bekerja itu bukan beban karena kerja adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan sebuah pengetahuan, pengertian, dan keahlian dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.
Yang ketiga, orang bekerja itu adalah sarana kita menyaksikan Tuhan, bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, bekerja bukan sekedar mencukupi kebutuhan diri, dalam bekerja itu menghasilkan sebuah pemberian-pemberian bagi sesama kita. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kerja menurut etos kerja yang diterapkan kepada kita tidak pernah dapat hasil yang pas-pasan. Coba kita sekali lagi lihat sejarah kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 23, saudara-saudara. Coba kita baca 2 ayat aja ya, ayat 10. Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11. Mari coba ini contoh. 6 tahunlah lamanya Ya. engkau menabur di tanahmu Ya, dan mengumpulkan hasilnya. sebentar Pak. Israel dikasih satu peraturan, kamu menanami kebun, kamu mengerjakan tanah, kamu menabur, kamu mengumpulkan hasilnya, boleh menabur lalu panen, nabur, panen, nabur, panen, cuma 6 tahun. Terus, Tetapi pada tahun ke-7 pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya ya, dan meninggalkannya begitu saja. loh Pak, setelah ditanami 6 tahun, ya tanam panen, buah sudah mulai menjadi besar, kurma menjadi lebat, semua buah-buahan menjadi ada, semua ada di sana. Tahun yang ke-7, kamu tidak boleh mengambil buahnya, biarkanlah itu berbuah dan kamu harus meninggalkan begitu saja. Setahun pada tahun yang ke-7. Untuk apa Pak Eri? Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Supaya orang miskin metik tanduranmu. Loh, Pak, lah kita kan yang bekerja. Kenapa mereka bisa makan? Katanya yang tidak bekerja jangan makan. Saudara tinggalkan dulu sistem yang pertama. Untuk diri sendiri, bekerja itu untuk makan. Kalau tidak mau kerja jangan makan. Dan pada hukum yang kedua, engkau bekerja giat supaya engkau juga menjadi berkat buat sesamamu. 6 tahun kau mengerjakannya dan memetik hasilnya. Tahun ke-7, tidak usah engkau panen, biarkan orang miskin panen di tanahmu, di kebunmu supaya mereka bisa makan terus. Dan apa yang ditinggalkan mereka Ya, haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. lek orang miskin itu ndak entek, sudah kakean, ya, biar hewan-hewan hutan makan. Hebat ya. Jadi kalau saya nanam pohon di Israel, nanam pohon, nanam jagung, itu cuma 6 tahun saya tanam, lalu jebol, saya tanam, jebol. Setelah saya tanam, masuk tahun ke-7, enggak boleh panen. Siapa yang jebol? Orang miskin. Kalau orang miskin terlalu banyak, kebanyakan, orang miskin pun enggak harus serakah diambil semuanya. Hebat loh Alkitab ini ya. Ambil secukupnya, sisanya biar celeng masuk, kidang masuk, tikus masuk, makan apa? Makan hasil itu terus Pak. Demikian juga kau lakukan dengan kebun. Ya. Habis juga? Oke, ya. Bagaimana kita bekerja? Kita ini tanpa bekerja kita tidak akan bisa jadi berkat. Jadi biarlah minggu ini menjadi minggu menyemangat saudara. Sekali kerja tetap bekerja, Tuhan beserta dengan kita. Yang pertama, pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, Tuhan pasti menyertai dan melengkapi kita dalam pekerjaan. Yang ketiga, bekerja itu sarana kita bersaksi bagi Tuhan. Dan yang keempat, bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi bekerja supaya kita dapat menolong sesama kita. Puji Tuhan, berdoa sambil bekerja, bekerja dengan berdoa, ora et labora, menjadi bagian saya dan bagian saudara. Mari kita akan tutup mata sekali lagi, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Berikan kami pengertian yang jelas tentang bagaimana kami harus bekerja. Amin Yesus. Tidak ada pekerjaan yang kebetulan. Sebagai apapun kami, apapun profesi kami,
Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, tidak ada pekerjaan yang kebetulan. Kami jadi seperti yang kami hari ini bukan sekedar cita-cita dan tujuan kami, tapi pekerjaan kami adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan kami percaya dalam pekerjaan ini mungkin kami mengalami kesulitan karena pandemi. Kami mengalami masalah karena ada corona. Tapi yang kami tahu Engkau pasti berikan kami pengertian, pengetahuan, keahlian untuk kami kerjakan. Karena kami tahu kemauan dan kemampuan datang daripadamu. Kami percaya biarlah apa yang kami hasilkan dari pekerjaan kami bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan juga. Sebab itu Tuhan, kuatkan kami dalam pekerjaan. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap semangat dalam bekerja. Karena kami percaya setiap pekerjaan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tidak ada yang dapat terimalah berkat rahmat dari Tuhan, Bapa kita yang kekal, yang mencurahkan berkat-Nya atas kita semua, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani bagi kita. Kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus ada beserta dengan kita dalam segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan dibuatnya kita berhasil dalam semuanya. Dan biarlah penyertaan ini akan ada terus menerus bagi saya dan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali kita diberkati, kita tetap diberkati. Dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.